A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan kitab Nasuhul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Hari ini kita akan bahas satu tema yang penting, yaitu analogi kematian. Analogi kematian. Abu Bakar radhiyallahu an berwasiat, Bismillahirrahmanirrahim, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Kata Abu Bakar, barang siapa meninggal tanpa membawa bekal berupa amal-amal soleh, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Maka dia akan benar-benar tenggelam dan tidak mendapatkan pertolongan. Maka dia ini yang mengarungi lautan tanpa perahu ini benar-benar tenggelam dan tidak mendapatkan pertolongan, kecuali ada orang yang menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiadalah kondisi mayat di dalam kubur itu kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Tiadalah kondisi mayat yang berada di alam kubur itu kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan, atau orang yang mencari pertolongan untuk diselamatkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Perkara kematian ini perlu sering dibicarakan, karena dengan banyak membicarakan tentang kematian, hati menjadi hidup. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk banyak-banyak mengingat mati. Kenapa harus banyak-banyak mengingat mati? Pertama, agar dalam kehidupan kita di dunia ini kita tidak lalai. Kedua, agar kita tidak tenggelam terlalu jauh dalam kehidupan dunia yang melalaikan. Ketiga, dengan mengingat mati kita akan melakukan persiapan-persiapan menuju kematian. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan melakukan perbaikan, kebaikan, amal soleh. Kalau dia punya kesalahan, dia akan menebus kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dulu dia bermaksiat, dia akan tebus maksiat itu dengan amal soleh. Kalau dulu dia jauh dari Allah, maka dia akan berusaha sedekat mungkin dengan Allah. Karena kematian itu sangat dekat sebetulnya. Kematian itu sangat dekat. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab oleh para ulama, dalam satu hari malaikat maut datang hendak mencabut nyawa seorang hamba itu 25 kali. Jadi kita ini dalam satu hari didatangi oleh malaikat maut itu dalam satu hari 25 kali. Kita udah diintai udah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk mencabut nyawa kita, maka dalam detik itu juga kita mati. Mau kita berada di atas tempat tidur kah? Mau di atas lautan kah? Mau di udara kah? Mau dimanapun tempat, dalam keadaan dan kondisi apapun, kapanpun, dimanapun, kalau udah datang kematian, tidak bisa dimaju barang sedetik pun, tidak bisa dimundur walaupun sedetik, dan tidak bisa ditawar-tawar. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau udah datang kematian, kita mati. Dan semua orang ini pasti mati. Semua makhluk ini pasti mati. Yang tidak mati-mati itu hanya Allah SWT. Selain Allah mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini bukan perkara yang mudah. Sebelum manusia itu mati, wafat, meninggal dunia, dia akan mengalami satu fase, namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu, kalau kita analogikan lebih sederhana, adalah waktu, detik-detik di mana berpisahnya ruh dan jasad. Di dalam diri kita nih, dalam jasad nih, ada ruh. Apa buktinya? Dengan ada ruh itu mata kita bisa melihat. Artinya mata berfungsi. Orang yang meninggal matanya masih ada. Masih ada kelopak matanya.
Masih bisa melihat enggak? Dia enggak bisa lagi. Karena apa? Di dalam dirinya sudah tidak ada roh. Mulut kita. Kalau kita dalam keadaan sehat, hidup, berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan setiap harinya. Tapi kalau udah meninggal dunia, walaupun mulutmu itu sering bicara waktu kau hidup, kalau udah mati, tidak bisa lagi ngomong. Mulutnya masih ada, lidahnya masih ada, tapi tidak bisa lagi ngomong. Karena ruh udah dicabut. Telinga tidak bisa mendengar, tangan, kaki, semua anggota tubuh ini tidak berfungsi kalau udah berpisah ruh dan jasad.